Selamat datang kembali di Lelaku Channel bersama dengan saya Tio Pakunidowo. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang ingin menceritakan kisah-kisah mistisnya yang pernah beliau alami, dan mari langsung saja kita dengarkan ceritanya. Selamat malam Mas, terima kasih sudah menyempatkan hadir di tempat ini. Mungkin dari Mas Dito, dalam waktu dekat ini kesibukannya apa nggih? Saya kesibukannya kerja, Mas. Kerja sama di luar kerja saya terjun di relawan kemanusiaan, Mas. Relawan gitu? Iya. Jenengan berarti banyak pengalaman gitu nggih? Banyak sih enggak, tapi ya mulai saya terjun relawan itu 2017 akhir. Ya kalau dibilang banyak sih enggak ya, saya berharap enggak banyak yang dievakuasi. Jadi ya lumayan banyak. Enggak banyak banget tapi. Mungkin di sini dengan bisa bercerita atau berbagi kisah-kisah mistis yang mungkin pernah jenengan alami. Kalau kejadian mistis itu pasti ada ya Mas ya, kejadian mistis yang dialami ketika evakuasi itu pasti ada. Tapi tergantung gimana kita percaya atau enggaknya. Saya pernah waktu itu evakuasi di Merapi waktu itu. Sampai orang nggak percaya bahwa tempat itu sampai situ itu korban bisa sampai situ. Padahal kalau dipikir secara nalar itu nggak ada akses jalan untuk sampai ke atas. Itu kejadiannya tahun berapa nih? Kejadiannya sekitar tahun 2018. Itu mungkin pertengahan tahun ya. Itu ada laporan bahwa ada orang tersesat. Ya kita evakuasi dalam kondisi hidup Mas. Dia tersesat. Jadi ceritanya ada orang yang naik ke Merapi itu tapi nggak lewat jalur yang semestinya. Dia naik cuman ya nggak tahu ngapain. Akhirnya ada yang laporan bahwa orang itu nggak pulang selama 3 hari. Gitu kita evakuasi, kita ya kalau mikir nalar ya nggak nalar kalau sampai di situ kita temukinnya. Ya. Gitu. Mungkin itu setelah jenengan evakuasi, jenengan ketemu kali sing niku korban tersesat niku, apakah ada gangguan dari si korban tersesat itu Mas? Kalau yang itu enggak Mas, tapi ada di lain hari ketika saya evakuasi dan kondisi korban itu mohon maaf meninggal. Yang saya alami kejadian mistisnya itu adalah bagaimana beliau yang sudah meninggal itu mengucapkan terima kasih Mas. Sering ketika saya evakuasi itu kan pasti tim, banyak orang. Dan kondisi korban kan sudah meninggal, tidak mungkin dia mengucapkan terima kasih secara langsung, itu kan nggak logis. Tapi yang sering kita alami di lapangan itu adalah korban mengucapkan terima kasih itu bertemu di mimpi. Seolah-olah mimpi ya, seolah-olah kita bertemu beliau itu dalam posisi beliau itu masih hidup. Kita bertemu, itu kita ngobrol, beliau akhirnya mengucapkan terima kasih. Baru ketika bangun, saya baru ngeh kalau oh itu korban yang saya evakuasi. Gitu. Itu yang beberapa kali saya alami Mas ketika evakuasi di tempat evakuasi gitu. Mungkin ketika dalam mimpi itu bisa diceritakan Mas, latar suasananya gimana Mas? Di mimpi itu ya kita kayak ketemu beliau-beliau itu dalam apa ya, kegiatan sehari-hari Mas. Kayak entah mungkin nggak kenal kita, tiba-tiba kita ngobrol sama orang, terus kita sebenarnya nggak ngeh oh itu sebenarnya korban, tapi kita ngobrol aja, ketemu sama orang, terus ngobrol, duduk ngopi, nimbrung, itu tiba-tiba beliaunya ngucapin Mas terima kasih ya, terus bangun oh nah itu korban ya. Baru berarti ingat. Setelah Anda terbangun itu baru iya baru ngeh kalau itu itu korban ya. Dan itu nggak cuma sekali Mas, itu sering gitu. Mungkin ada cerita-cerita kisah lain itu Mas? Kisah lain mungkin yang saya pernah ikut evakuasi itu ya mistis atau enggak, nanti tergantung pemirsa sih, tergantung pemirsa yang melihat nanti menganggap itu sebuah hal yang bisa dipercaya atau tidak. Saya pernah evakuasi, boleh nyebut ini Mas?
Saya pernah evakuasi waktu itu di Sempor, kejadian pramuka yang hanyut itu seingat saya itu ada 10 korban meninggal dari siswa SMP. Saya mohon maaf nggak bisa sebutkan. Nah, itu saya ingat betul, saya ikut itu di hari kedua dan ketiga. Di hari kedua saya enggak ngapa-ngapain karena hari itu evakuasi sudah dihentikan karena cuaca dan hari mulai petang. Akhirnya saya ikut apel dan evakuasi itu di hari ketiga. Ketika ada apel itu sudah di briefing bahwa bagi tim 1, 2, 3 akhirnya kita lepas ke lapangan. Kita nyari sampai tengah hari itu nggak ketemu, Mas. Tidak ketemu sampai radius mungkin 2 km dari pusat kita apel itu, sampai 2 km naik itu nggak, kita nyari nggak ketemu, Mas. Kita nyari nggak ketemu, akhirnya karena sudah siang hari dan kondisi tim juga mungkin lelah ya. Akhirnya proses itu dihentikan sementara untuk supaya rekan-rekan itu bisa istirahat. Akhirnya korban itu ketemunya di mana, Mas? Tahu nggak? Ketemunya cuman 100 meter dari kita apel. Ketemunya 100 meter cuma. Iya. Jarak 100 meter itu dari jarak tempat 100 meter dari tempat apel itu. Apel. Iya. Nah, itu ceritanya ada yang sedang apa ya, nek bahasa Jawa ini nyosrok apa, Mas? Nyogok itu pakai bambu, ternyata ganjel dikira guling, akhirnya disogrok lagi dan akhirnya jenazah itu naik. Karena itu posisi laka sungai, Mas. Itu laka sungai, akhirnya disogrok karena tertutup lumpur mungkin ya, akhirnya naik. Pada lokasi itu ditemukan berapa hari itu? Dari total 3 hari operasi itu tinggal 1 itu, Mas. Tinggal satu. Iya, tinggal 1 itu yang belum terevakuasi. Ya, terevakuasinya ya enggak jauh dari tempat kita apel. Dari hari pertama sampai hari ketiga pun kita nyari korban itu ya, kita beropini bahwa korban itu hanyut dari atas. Masih di atas, ternyata ya dekat gitu. Mungkin dari ketika jenengan proses evakuasi itu ada gangguan atau jenengan merasa ada sesuatu? Pada malamnya, Mas, ketika malam hari kedua itu saya ingat betul saya standby ngopi di atas itu karena saya ya sambil nunggu lah, mbok menowo itu ada yang laporan korban itu ditemukan atau gimana. Karena saya di tengah alur sungai dan di tengah hutan itu saya ditemani, Mas, sama ya saya enggak bisa lihat dengan jelas ya. Itu mbak-mbak yang jelas rambutnya panjang, saya nggak ngeh itu siapa. Saya kira juga warga sekitar situ yang apa ya, ikut menemani tim yang ada di situ untuk evakuasi. Saya tanya sama teman, kalau bahasa Jawanya, "Kowe ndelok ora? Kamu lihat nggak?" Oh, ndelok apa toh? Lihat apa toh? Itu loh, mbak-mbak ket mau dari tadi tuh nggak pulang, nemenin dari tadi. Siapa kuwi? Siapa itu? Saya tanya gitu ke teman yang ada di evakuasi. Wah, aku nggak lihat ya, aku ndelok. Lah kuwi sapa? Lah itu siapa? Wah, aku ya nggak dong. Akhirnya tak tunjukin, itu loh, Mas, yang di dekat pohon bambu itu. Dari tadi itu beliaunya duduk di situ. Tak tunjukin, teman-teman lihat, nggak ada, ngapusi, bohong katanya. Oke lah, mungkin saya cuman halusinasi atau gimana karena kecapean. Oke lah. Hari mulai agak mendekati pagi, akhirnya teman-teman juga mungkin ada yang sudah tidur, ada beberapa yang masih terbangun. Ternyata dia nyolek saya, "Kamu tadi lihat sih ini yang mbak-mbak rambut panjang?" Iya. Wah iya, itu ternyata mbak-mbak itu yang apa ya istilahnya, menemani kita, menunjukkan kita kalau oh itu loh di sini korbannya itu di sini, di sini. Nah, dia yang menunjukkan. Sosok itu yang membantu. Iya, dia yang menunjukkan oh korban itu ada di sini, ada di sini. Gitu. Ternyata kita baru ngeh, beliaunya itu enggak pengen eksis untuk menakuti kita yang sedang evakuasi, tapi membantu. Berarti memang sosok itu dilihat beberapa tim,
Ya, dilihat beberapa orang. Kalau timnya kan cuma tim saya, Mas. Nggih. Tapi kalau yang satu tim itu ada ya sekitar 4 atau 5 orang lah yang melihat itu. Ya. Gitu. Mungkin dari proses itu apakah jenengan ada cerita lain Mas ketika masih di prosesi pencarian itu Mas? Kalau saya yang paling tersadarkan ya itu sih Mas, saya pertama kali bisa sadar kalau bahwa beliau-beliau itu sebenarnya tidak ada tujuan untuk menakut-nakuti kami di lapangan, yaitu mereka membantu untuk proses pencarian evakuasi, dan teman-teman relawan kemanusiaan itu pasti di lapangan juga mengalami seperti itu. Mungkin nggak ditunjukkan dengan beliau-beliau yang mungkin yang secara orang awam tidak bisa melihat. Kadang diarahkan oleh hewan atau burung atau apa, bahwa di sana oh korbannya di sana, dan itu ya sering terjadi di lapangan. Cerita mistis yang pernah saya alami kurang lebih itu sih Mas, yang paling saya ingat sampai sekarang itu. Selanjutnya mungkin ketika saya evakuasi ODGJ, beliau itu tidak punya rumah, ada laporan ditemukan meninggal di depan sebuah ruko. Itu kira-kira di tahun berapa ya? Itu belum lama Mas, itu Belum sekitar 2022 kemarin. Itu di depan sebuah ruko, ada warga yang laporan ke salah satu relawan juga, ada ODGJ yang posisinya tidur terus Mas. Ketika orang itu lewat, posisinya tidur terus. Ketika posisi orang itu lewat, orang itu tidur terus. Akhirnya orang itu memberanikan untuk ngecek ODGJ tersebut, karena di sekitar beliau itu banyak sampah. Banyak sampah. Iya, banyak sampah, banyak tumpukan mungkin barang bawaan beliau, banyak sampah. Akhirnya beliau berani ngecek. Ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan atau pergerakan. Akhirnya lapor. Saya di situ ikut evakuasi. Akhirnya tim dari Polres, dari PMI dan yang lain-lain yang berwenang untuk menangani tersebut datang. Saya juga sebagai relawan juga ikut membantu. Kejadian mistisnya itu di rumah Mas. Saya ingat betul itu di rumah. Saya nggak bisa tidur itu Mas, sampean. Saya nggak bisa tidur. Saya masih bayang-bayangin itu, wah, karena baunya sungguh menyengat. Sampai-sampai saya tidur itu. After evakuasi itu ya? Iya, setelah evakuasi itu saya masih ingat betul. Ketika sampai rumah saya mau tidur itu tidur, bangun lagi, tidur, bangun lagi, sampai-sampai mungkin kalau orang itu ngingat sebuah bau itu kan susah Mas. Kalau saya itu ingat betul baunya sungguh menyengat. Sampai-sampai saya mau tidur itu harus ngolesin alkohol itu di hidung sini Mas. Ngolesin supaya yang saya hirup itu nggak bau mohon maaf busuk. Saya harus ngolesin alkohol itu di sini setiap mau tidur, dan itu mungkin kurang lebih 3 hari. Saya cuman batin ini beliau ini ikut saya atau gimana. Akhirnya suatu saat di hari terakhir itu saya ingat betul beliau menghampiri saya ketika itu dalam mimpi juga, mengucapkan terima kasih. Tapi posisi beliau hidup, posisi beliau masih hidup di mimpi. Dan itu beliau mengucapkan terima kasih sudah mau menyempurnakan kehidupan saya di dunia hingga pemakaman yang layak. Berarti setelah jenengan dapat mimpi ucapan terima kasih dari korban tadi, itu jenengan sudah tidak ada gangguan lagi? Tidak ada Mas, tidak ada gangguan. Bau itu pun hilang akhirnya. Bau itu hilang, akhirnya saya bisa tidur normal. Ya normalnya orang tidur lah, tidur merem langsung bablas gitu. Enggak tidur terus bangun, enggak. Gitu. Mungkin ada cerita menarik lagi Mas? Yang menarik ya itu sih Mas, beberapa hal yang mungkin saya pribadi mengalami dan merasakan langsung ketika proses evakuasi yang paling berkesan dan paling mengena di saya, dan pengalaman yang begitu berarti yang benar-benar saya ingat
Itu ya itu sih Mas. Itu nih. Hmm. Mungkin di ketika jenengan proses evakuasi atau jenengan sebagai relawan mungkin masih ada cerita-cerita lagi. Di relawan apa sih Mas? Kalau pada prinsipnya ya di relawan kami hanya ingin pada prinsipnya ketika ada yang membutuhkan kami siap. Yang pertama itu. Yang kedua, kami hanya ingin menyempurnakan kehidupan mereka di dunia. Dari mereka itu dilahirkan, hidup di dunia, terus meninggal. Meninggal kalau pada prinsip saya pribadi, jangan sampai beliau itu meninggal tidak ditemukan dan tidak disempurnakan oleh kami yang masih hidup Mas. Kalau bisa ya kami cari, kami temukan, kami sempurnakan dia, kami mandikan, terus kami semayamkan dengan kepercayaan beliau. Ketika ada keluarga yang itu, ada yang meyakini itu keluarga mereka, ya kami bantu untuk menyempurnakan kehidupan mereka sampai di liang lahat Mas. Itu sih prinsip kami di dunia relawan, istilahnya apa ya, menyempurnakan kehidupan manusia ketika mereka itu sudah meninggal. Kalau jenengan itu sekedar hanya proses evakuasi atau sampai di pemakaman gitu, misalnya ketika ada proses pemakaman itu apakah jenengan pernah merasakan sesuatu? Ya kalau sering Mas, sering ketika evakuasi dan harus terjun ikut untuk menyempurnakan, sering Mas, karena tanggung Mas menurut saya ketika menolong terus tidak ikut menyempurnakan itu kan tanggung kalau saya. Jadi sering ikut sampai benar-benar beliau itu diistirahatkan di tempat yang layak, itu sering ikut gitu. Sebelum closing mungkin masih ada cerita lagi Mas? Kurang lebihnya itu sih Mas, aman sih. Yang lainnya kurang berkesan sih menurut saya. Yang paling berkesan dan paling mempunyai pengalaman di hidup saya ya itu sih. Mungkin dari jenengan ada pesan-pesan buat pemirsa semua mengenai ketika kita bisa hidup bersosial atau kita ketika sedang berhadapan dengan makhluk gaib itu gimana? Pesan saya yang pertama, nggak muluk-muluk sih Mas, saya nggak pinter agama. Saya percaya bahwa mereka itu ada. Yang pertama itu, saya percaya, secara pribadi saya percaya bahwa mereka itu ada. Tapi bagaimana juga orang itu boleh percaya atau enggak. Kalau saya percaya bahwa mereka itu ada. Yang kedua ya, sebagai sesama makhluk hidup, mbok ya sebaiknya saling menghargai. Ya, yang ketiga, ketika saya terjun di relawan, saya cuman berpesan selalu berbuat baik, karena kita tidak tahu kapan kita butuh orang lain atau kita dibutuhkan orang lain. Gitu. Itu saja Mas yang siap disampaikan. Ya gitu. Kalau begitu ini sudah di penghujung. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Mas. Bagi cerita. Siap. Selamat malam Mas. Selamat malam, terima kasih. Baik, itu tadi cerita mistis yang sudah diceritakan oleh narasumber kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk bercerita, mungkin bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Untuk nanti kita pilih, kita akan kulik ceritanya. Dan tetap jangan lupa dukung channel kita dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih.